Lewatan bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro. Oke, bertemu lagi dengan saya ya di sini, si ganteng kalem dari Budi Mulya ya. Siapa? Tentunya kalian sudah ada yang tahu tentang nama saya di sini ataupun import tentang saya ya. Tapi bagi yang belum tahu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri di sini ya. Mohon izin, bisa kan? Anggap saja bisa lah. Perkenalkan, nama saya Madani Sulaiman SPD ya, kayak SPD ya. Madani Sulaiman SPD ya, tapi saya kurang suka kalau dipanggil Madani Sulaiman SPD. Panggil saja Madani ya, atau Guru. Bercanda ya. Perkenalkan, nama saya Madani Sulaiman ya. Saya berasal dari Cianjur ya, yang jauh dari sana. Cianjur, tahu Cianjur, Naringgul Cianjur ya, jauh-jauh datang ke sini ya, karena saya sangat suka dengan yang namanya pendidikan ya. Jadi walaupun jauh, saya betah aja di sini ya. Saya dari Cianjur dan jauh-jauh datang ke sini untuk mengajar di SMP Budi Mulya Banjaran ya. Tugas saya apa di sini? Dalam MPLS dan PPDB atau penerimaan peserta didik baru, saya bertugas sebagai Ketua Panitia PPDB dan MPLS. Jadi kegiatan sekarang ini MPLS yang secara online itu ketuanya saya ya, bukan sombong tapi supaya kalian tahu aja ya. Kemudian saya kalau di kelas saya mengajar IPS atau ilmu pengetahuan sosial di kelas 9 dan mengajar prakarya di kelas 8. Jadi kalau di kelas 7 saya tidak akan mengajar kalian, tapi kita akan bertemu di kesiswaan karena saya di sini jabatan saya di sini sebagai wakil kepala sekolah bidang humas atau hubungan masyarakat yang terkait dengan informasi dan komunikasi sekolah dengan orang tua, dengan siswa dan dengan yang lainnya. Dan kebetulan saya juga di sini sebagai staf kesiswaan ya, yang mengatur segala kegiatan yang ada di SMP Budi Mulya. Pokoknya segala kegiatan yang ada di SMP Budi Mulya itu yang mengatur adalah saya bersama dengan rekan-rekan. Ada Pak Imam ya sebagai pembina OSIS dan yang lainnya. Kemudian mungkin itu saja perkenalan dari saya ya. Semoga kalian bisa mengerti ya atau paham lebih jauh tentang saya. Oh ya, kebetulan saya juga di sini menjabat sebagai pembina Paskibra ya. Pembina Paskibra. Paskibra itu apa? Pasukan pengibar bendera. Jadi bagi kalian yang suka baris, yang ingin menjadi TNI atau dan sebagainya, tentunya harus bisa PBB ya, peraturan baris berbaris. Silahkan gabung bersama saya di Eskul Paskibra. Mungkin itu saja. Bila ada yang ingin lebih tahu lebih jauh tentang saja, cek saja di IG, follow IG di @madanisikasep ya, atau bisa akses di channel YouTube Budi Mulya Channel. Itu YouTube khusus SMP Budi Mulya ya. Kemudian ada Facebook saya, ada WA saya, di grup ada ya. Dan bagi yang penasaran dengan status saya, ada yang penasaran? Enggak juga, gak apa-apa, jomblo ya. Kalau ada yang punya kakaknya mungkin yang jomblo, boleh lah chat aja. Bercanda ya, gak usah dianggap serius, bercanda. Karena saya orangnya asik ya, suka bercanda. Tapi kalau di lapangan, kalau melihat orang yang melakukan pelanggaran tentang tata tertib, hati-hati. Saya orangnya tegas, tukang push up ya. Tapi kalau kaliannya baik, kalau kaliannya bager, bisa diatur, bisa diajak ngobrol, saya orangnya baik ya, lebih baik dari siapapun ya. Amin ya. Mungkin itu saja. Jangan lupa ya, yang ingin lebih tahu tentang saya, ingin bertanya tentang Paskibra, bertanya tentang pelajaran, bertanya tentang apa saja, mau curhat boleh ya. Bahkan sekali saya mau curhat juga boleh, chat saja ke WA saya atau bisa di IG. Mau ngajak main, ngajak ngopi juga boleh. Laki-laki suka main PS, mau main PS, siap juga. Gaul ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, nama saya tadi siapa?
Madani Sulaiman atau biasa dipanggil Madani si kaset. Oke, terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santuy. Halo guys, oke, bertemu lagi dengan saya Madani Sulaiman SPD atau biasa dipanggil dengan si kaset. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Madani Sulaiman atau Madani si kaset ya, Madani Sulaiman SPD ya kalau biasa dipanggil dengan gelarnya, tapi enggak juga gak apa-apa. Panggil saja AA ya, AA guru atau AA Madani. Oke, bercanda ya. Ke puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robi, salawat serta salam marilah kita sorah limpahkan kepada junjungan kita Nabi ya Habibana Muhammad SAW yang mana telah memberikan kesempatan bagi kita semua pada hari ini untuk bertemu walaupun via tatap muka via YouTube ya. Oke. Walaupun dalam keadaan seperti ini bertemu bertatap muka dalam YouTube, kita jangan sampai mengurangi rasa semangat kita untuk belajar ya. Kita harus tetap semangat, tetap kompak walau berjarak ya. Oke, di sini langsung saja saya akan membawakan materi tentang tata tertib yang ada di SMP Budi Mulia Banjaran. Apa itu tata tertib? Tata tertib adalah suatu tatanan untuk mengatur hidup manusia atau mengatur hidup yang ada di muka bumi ini. Yang namanya tatanan berarti segala sesuatu itu harus ditata, harus diatur. Mengapa harus diatur? Karena kalau tidak diatur, hidup manusia akan acak-acakan atau hancur atau bertabrakan. Salah satu contohnya ketika kita ke lampu merah Banjaran, tahu lampu merah Banjaran yang ada di Kamasan? Nah, itu ada lampu merah. Coba kalian lihat sekali ke sana, kalau di pertigaan Kamasan Banjaran itu tidak ada lampu merah, apa yang terjadi? Pastinya kendaraan yang berarah dari Pangalengan, kemudian yang arah dari Banjaran, kemudian yang arah dari Soreang akan bertemu, akan saling bertabrakan. Nah, oleh karena itu dalam hidup ini perlu yang namanya tata tertib. Dan tata tertib itu untuk dipatuhi ya oleh kalian supaya hidup kalian itu lebih teratur dan menjadi disiplin. Mengapa kalian harus disiplin? Karena salah satu ciri-ciri orang sukses itu adalah orang yang disiplin. Disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap segala sesuatu hal yang bersifat positif atau bersifat baik. Oke, siap untuk mengikuti tata tertib SMP Budi Mulia Banjaran? Oke, kalau siap silahkan dengarkan, kalau tidak siap silahkan bisa tutup videonya atau kalian bisa keluar dari SMP Budi Mulia Banjaran ya. Kenapa? Karena syarat untuk masuk ke SMP Budi Mulia Banjaran itu harus mengikuti tata tertib atau aturan yang ada di SMP Budi Mulia Banjaran atau SMK ya. Langsung saja yang pertama, tata tertib apa saja yang harus kalian hindari di sekolah ini? Apa yang tidak boleh kalian lakukan dan apa sanksinya bila kalian melakukan? Oke, saya akan bacakan ya. Di sini ada dua jenis pelanggaran. Yang pertama adalah jenis pelanggaran ringan. Yang pertama jenis pelanggaran ringan. Nomor satunya datang terlambat masuk lingkungan sekolah melebihi pukul 07 WIB. Ya. Jadi kalian datang ke sekolah itu jangan melebihi pukul 07.00 WIB. Sebelum jam 7 kalian sudah berada di lingkungan sekolah. Yang kedua, datang terlambat masuk kelas setelah bel pergantian pelajaran dimulaikan. Oke, di sekolah itu kan ada yang namanya bel pergantian pelajaran. Misalkan dari PAI ke Bahasa Indonesia. Nah, selama pelajaran tersebut kalian misalkan keluar dulu tanpa izin lalu masuk, yang tadinya lagi belajar Bahasa Indonesia izin keluar dulu, ketika masuk sudah pelajaran matematika. Nah, itu tidak boleh, nanti akan dihukum oleh gurunya, mendapatkan sanksi ya. Kemudian 3, makan di dalam kelas pada saat KBM. Jelas ya, kelas itu bukan tempat untuk makan, tapi tempat untuk belajar. Kemudian yang keempat, keluar kelas lebih dari satu orang tanpa izin, guru yang sedang mengajar atau guru piket. Kemudian mengobrol atau membuat keributan pada saat jam KBM berlangsung. Jadi kalian tidak boleh ribut kalau di kelas itu. Kemudian berpakaian seragam tidak rapih dan tidak lengkap. Ya.
seperti baju dikeluarkan ya, seperti kaos ini dikeluarkan, kemudian dicoret-coret celana atau rok tidak sesuai standar dan tidak sesuai pada pemakaiannya. Karena sekarang lagi musim kan memakai celana laki-laki, celana cut bray cut, muncrut ya kalau nama. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk siswa SMP dan SMK. Juga perempuan tidak boleh menggunakan rok yang ngetat yang pantatnya kelihatan dan sebagainya, karena kalian kesini untuk belajar bukan untuk fashion show atau mencari perhatian om-om ya. Yang nanti pakai bajunya ketat itu pasti sudah menjadi incarannya om-om. Mau diincar om-om? Nah, kalau tidak mau makanya ikuti aturan atau tata tertib yang ada di SMP Budi Mulya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuang sampah sembarangan. Jelas, kenapa tidak boleh membuang sampah sembarangan? Karena satu saja sampah Anda buang ke sungai akan menimbulkan beribu banyak sekali mara bahaya. Salah satunya adalah banjir. Kemudian tanah menjadi tercemar, air menjadi tercemar. Kalau sudah yang namanya air dan tanah tercemar, apalagi udara, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Saya? Tidak. Yang rugi itu adalah kita semua, terutama anak cucu kalian, generasi kalian nanti. Sekarang kalian merasakan ruginya, anak cucu kalian juga nanti akan merasakan ruginya. Makanya oleh karena itu jangan buang sampah sembarangan. Do you know? Oke, yang selanjutnya adalah piket kelas tidak melaksanakan tugas. Nanti akan dibagikan piket per kelasnya, tolong laksanakan sesuai jadwalnya, bersih ya. Kemudian tidak memakai seragam sesuai anjuran. Nah, tidak memakai seragam sesuai anjuran. Misalkan hari Senin harus memakai baju putih biru ya, kalian malah memakai baju Blackpink ya. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak dianjurkan dan tidak sesuai waktu. Kemudian tidak memakai dasi, topi, atribut dan sekolah ya. Yang atributnya tidak lengkap nanti akan disanksi oleh saya atau dengan siswaan yang lainnya. Kemudian membawa alat make up dan berhias secara berlebihan. Oke, ini untuk perempuan ataupun laki-laki juga boleh. Ini untuk perempuan dan laki-laki terutama yang suka bermake up, tolong kalian boleh bermake up. Ya, boleh bermake up tapi jangan berlebihan. Ingat, jangan berlebihan. Misalkan cukup dengan bedak seoles saja, jangan sampai bedaknya 2 cm, 3 cm. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian pakai lipstiknya yang tebal, udah tebal warnanya blaster lagi ya, tidak boleh ya. Terutama sekarang laki-laki jangan dimulai dangdan. Kalau laki-laki mah gak usah lah. Kenapa? Karena nantinya yang dangdan itu akan seperti ini. Halo Cin, perkenalkan Eke Saremba. Nah, itu tidak boleh ya. Jangan sampai seperti itu, karena segala sesuatu itu bermulai dari kebiasaan. Kalau biasa dangdan, ujung-ujungnya juga pasti akan menjadi ke wanita-wanitaan atau wanita pria gitu. Oke, bercanda ya. Oke, selanjutnya membawa barang yang tidak ada kaitannya dengan KBM. Jelas ya, jangan sampai kalian ke sekolah bawa traktor ya, kemudian bawa mesin jahit dan sebagainya, karena itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar. Yang boleh dibawa ke sekolah itu apa aja? Seperti alat tulis, kemudian handphone kalau disuruh oleh guru, kalau tidak ya jangan. Kemudian alat-alat praktek yang disuruh oleh guru dan sebagainya. Jangan membawa barang yang tidak ada kaitannya dengan sekolah, paham? Oke, semoga kalian paham ya. Kemudian tidak menerapkan yang namanya 5S. Apa itu 5S? Ada yang tahu? Es krim Campina, es krim potong. bukan itu. 5S itu adalah senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi selama di sekolah itu kalian harus menerapkan itu. Ketika bertemu dengan guru, senyum, kemudian salamnya boleh berjabat tangan begini, atau boleh dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menyapa dengan halo Pak Madani ganteng. Misalkan ketemu di jalan atau di Gunung Puntang lagi jalan, sapa ya saya, karena saya sering ke sana ya. Kalau ketemu itu sapa, saya pasti akan bahagia ya disapa oleh muridnya. Bapak, assalamualaikum Bapak, apa kabar? Gitu. Ngopi dulu, nah itu lebih baik ya. Oke, kemudian sopan santunnya juga harus dijaga. Kemudian
Pelanggaran yang ke bagian B adalah pelanggaran sedang. Bagian kedua yaitu pelanggaran sedang. Kalau tadi nomor satunya adalah pelanggaran ringan, sekarang nomor 2-nya adalah pelanggaran sedang. Apa saja pelanggaran sedang? Yang pertama, tidak mengikuti upacara. Ya, tidak mengikuti upacara itu pelanggaran sedang ya. Oh, oke. Maaf, tadi untuk jenis pelanggaran ringan ya, sanksinya apa? Yang pelanggaran ringan, sanksinya di sini atau ketentuannya, setiap siswa yang melakukan pelanggaran ringan akan dikenakan sanksi sebagai berikut, yaitu jenis sanksinya untuk pelanggaran ringan, penugasan seperti tugas tambahan, push up, squat jam dan sebagainya. Jadi yang melakukan pelanggaran ringan kalian akan dihukum di tempat secara boleh secara fisik atau dengan tugas tambahan, misalkan dengan push up, squat jam dan sebagainya. Oke, lanjut ke bagian kedua ya. Tadi nomor 1 pelanggaran ringan, sekarang jenis kedua, jenis pelanggaran sedang. Yang pertama yaitu tidak memakai atau tidak mengikuti upacara atau panggilan pihak sekolah. Jadi kalau kalian disuruh upacara tidak mengikuti, itu pelanggaran sedang. Kemudian yang kedua, tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Kemudian yang ketiga, membuat surat izin palsu. Yang keempat, keluar lingkungan sekolah tanpa izin. Kemudian 5, melindungi teman yang salah. Jadi ketika ada teman kalian yang melakukan kesalahan, terus teman kalian itu dibawa ke BP dengan kalian membelanya, nah itu tidak boleh. Kemudian yang keenam, memakai gelang atau kalung cincin anting bagi siswa putra. Kemudian yang ketujuh adalah membawa alat komunikasi ke dalam kelas tanpa izin guru dan pihak sekolah. Kemudian yang kedelapan, membawa kendaraan bermotor atau mobil tanpa izin pihak sekolah. Kemudian rambut dicat berwarna selain hitam ya. Kalau yang ubanan enggak apa-apa, tapi kalau yang rambut hitam dicat warna merah sehingga bule nyasar ya, itu tidak boleh. Kemudian rambut gondrong dan tidak rapi bagi putra. Nah, rambut gondrong batasannya harus sampai segini ya. Kemudian ininya juga harus rapi. Kemudian mengganggu keamanan dan ketertiban kelas sendiri maupun kelas lain. Berbicara kotor dan kasar. Ya, jadi kalian tidak boleh berbicara kotor dan kasar ya, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Kalian jangan bilang kancing coplok dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Karena itu bukan kelakuannya seorang pelajar, tapi kelakuannya preman guys. Oke, selanjutnya, mencoret-coret sarana prasarana sekolah, kemudian tidak mengikuti sholat fardu. Nah, ini yang suka bolos sholat fardu, kalau di sini ketahuan tidak sholat akan habis ya, habis nanti dihukum. Kemudian tidak mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kesiswaan dan OSIS. Nah, di kesiswaan dan OSIS itu suka banyak kegiatan ya, seperti Maulid Nabi 17 Agustus, kemudian apalagi gerak jalan dan sebagainya. Kalau kalian tidak mengikuti atau mengacaukannya, nanti kalian akan kena sanksi atau hukuman. Kemudian tidak masuk sekolah selama 7 hari dalam 1 bulan tanpa keterangan. Keluyuran di luar lingkungan sekolah menggunakan seragam sekolah. Nah, itu tidak boleh. Kalau kalian sudah pulang sekolah ya, tolong langsung ganti baju dan mau main boleh, tapi harus ganti baju dulu. Nah, sanksinya apa aja bagi yang melakukan pelanggaran sedang? Jenis sanksinya yaitu dipanggil ke kantor BP ya, dan diberi tugas menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu ya. Jadi yang melakukan pelanggaran jenis sedang ini, kalian akan diberikan hukuman di kantor BP untuk menghafal ayat Al-Quran. Berapa hafalannya? Hafalannya dari bisa 5 ayat, 10 ayat, sampai 20 ayat. Oke, yang selanjutnya adalah pelanggaran berat. Bagian 3 adalah pelanggaran berat. Pelanggaran berat itu terdiri dari yang pertama, merusak sarana prasarana sekolah, jelas. Kedua, merokok di tempat umum baik berseragam ataupun tidak. Jadi kalian yang suka merokok tolong berhenti berokok ya, atau dikurangi, atau jangan merokok di tempat umum.
kemudian melakukan pemerasan terhadap siswa lain, kemudian membawa media pornografi, bersikap tidak sopan menentang terhadap guru, kemudian berkelahi main hakim sendiri, melakukan penganiayaan, kemudian membawa senjata tajam tanpa izin, kemudian tidak masuk sekolah selama lebih dari 20 hari dalam satu semester. Kemudian yang ke-10, tidak mengikuti ekskul minimal satu ekstrakurikuler pilihan. Nah, jadi kalian harus wajib mengikuti ekskul minimal satu ekskul ya, terutama kelas 7. Mau paskibra, mau pramuka, mau PMR, mau badminton, mau kesenian, boleh ya. Teater banyak. Minimal satu. Kemudian tidak mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kurikulum sekolah seperti ujian. Nah, kalian harus selalu mengikuti apa yang diprogramkan oleh kurikulum sekolah. Salah satunya adalah mengikuti penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester, ujian ya. Nah, untuk pelanggaran berat sanksinya apa aja? Pelanggaran berat jenis sanksinya pemanggilan orang tua, kemudian diberikan surat SP1 dan diisolasi di masjid atau kantor BP sampai pukul 17.00. Yang melakukan pelanggaran berat akan dipenjara di kantor, disuruh menghafal Al-Quran sebanyak 20 ayat lebih yang melakukan pelanggaran berat, dan bisa dipanggil orang tuanya. Jangan sampai seperti itu ya, malu kalau orang tua kalian dipanggil karena kalian melakukan kesalahan. Kemudian yang ke bagian 4 yaitu pelanggaran sangat berat. Kalau tadi kan ada pelanggaran ringan, sedang, berat, dan terakhir adalah sangat berat. Pelanggarannya apa aja? Yang pertama, memalsukan tantangan guru, orang tua, dan siapapun yang berkepentingan. Yang kedua, mengambil dan mencuri hak orang lain. Kemudian yang ketiga, berurusan dengan pihak yang berwajib karena melakukan pelanggaran. Misalkan malin hayam ya, dipanggil ke polisi. Nah, itu melakukan pelanggaran sangat berat ya. Kemudian yang keempat, mengikuti organisasi terlarang seperti geng dan ormas. Kalian tidak boleh masuk yang namanya geng ataupun ormas. Paham? Sekali lagi, tidak boleh masuk geng atau ormas yang ketahuan pelanggarannya sangat berat. Kemudian yang kelima adalah melakukan hubungan di luar nikah. Sekali lagi, melakukan hubungan di luar nikah, sanksinya sangat berat. Jadi jangan berpacaran dulu dari sekarang ya. Kenapa? Karena pacaran itu banyak maksiatnya. Oke, untuk yang lainnya pelanggaran sangat berat mungkin ada kurang satu, saya lupa ya. Langsung saja ke sanksinya. Untuk yang melakukan pelanggaran sangat berat, yaitu langsung dikasih SP3 atau surat peringatan 3, diserahkan ke pihak yang berwajib atau kepolisian, dan beresiko dikembalikan kepada orang tua atau drop out. Dan perlu kalian ketahui, yang namanya drop out itu adalah dikeluarkan dari sekolah secara tidak hormat ya. Dan saya buktikan saja kalau yang namanya dikeluarkan secara tidak hormat itu, jujur saja di sekolah manapun tidak akan diterima lagi ya. Jadi di sekolah manapun tidak akan diterima lagi. Keret celi gajahnya, namun sampai kalian diterima lagi gara-gara dikeluarkan sebagai DO ya. Oke, itu saja untuk pelanggaran yang ada di sekolah. Kemudian sekarang ke bagian 2. Bagian 2 yaitu tentang, kalau tadi kan bagian 1 tata tertib di sekolah ya, ada 4 jenis. Yang pertama pelanggaran ringan, pelanggaran berat, pelanggaran sedang, pelanggaran berat, dan pelanggaran sangat berat. Nah, sekarang ke bagian yang kedua yaitu tata tertib ITE atau informasi transaksi elektronik, dan atau tata tertib tentang penyalahgunaan sosial media. Nah, sekarang bagi yang kalian sekarang kan menggunakan sosial media, sekarang kan sudah zamannya serba online. Tentunya di dalam kegiatan online ini juga harus ada yang namanya tata tertib ya. Mengapa? Supaya hidup kalian lebih teratur, karena sekarang kan sudah zamannya serba online ya, belanja online, kemudian ojek online, sampai chat dibales padahal sedang online ya. Pasti ada yang ngalamin kan ya. Oke, langsung saja untuk tata tertib ITE ya. Di sini ada 2 jenis pelanggarannya, pelanggaran berat dan pelanggaran sangat berat. Untuk pelanggaran berat, yang pertama berkata kasar dalam sosial media jenis apapun. Kalian yang suka berkata kasar di grup
WA hati-hati terkena tata tertib ini ya. Yang kemudian yang kedua, keluar dari grup kelas yang dibuat oleh sekolah tanpa alasan. Ini yang suka main keluar masuk dari grup kelas, awas nanti disanksi, dihukum ya. Kemudian yang ketiga, tidak masuk grup sekolah tanpa alasan yang jelas. Yang tidak masuk grup hati-hati ya. Jangan sampai kalian punya HP, punya kuota tapi tidak ikut grup yang pengen ya, nanti ketahuan kena sanksi. Kemudian yang keempat, tidak menghargai guru petugas yang memberikan arahan ataupun pengumuman ya. Tidak menghargai guru atau petugas yang memberikan arahan atau pengumuman. Kalau saya pengumuman di grup kalian tidak menghargai, awas ya, sanksi berlaku. Kemudian tidak menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, kalian ketika berbicara di grup, kalau mau menggunakan bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda, tapi kalau mau menggunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia. Tapi yang baik dan yang benar. Dan jangan gunakan bahasa lo, gue, em, dan sebagainya. Tapi gunakan yang formal, yang baik. Kemudian melakukan pembulian, ngebully temen di sosial media itu gak boleh. Kemudian yang kedelapan, memberikan komentar negatif yang mengandung unsur rasis. Misalkan kalian melihat orang berkulit hitam di Facebook atau di WA, lalu kalian berkomentar, wah sia hidung. Nah, itu tidak boleh. Itu maksudnya ke dalam rasis, penghinaan, pembulian. Oke? Paham? Nah, untuk sanksi bagi yang melakukan pelanggaran berat, yaitu yang pertama, SP1, surat peringatan 1 dan pemanggilan ke kantor BP dan pemberian tugas menghafal ayat Quran. Langsung dia menghafal Al-Quran. Kemudian yang keduanya, pemberian tugas tambahan dan dilakukan pemanggilan orang tua. Hati-hati. Gara-gara sosial media kalian dipanggil orang tua. Kenapa? Karena sosial media itu sedikit-sedikit viral ya, jangan sampai. Ya, yang kemudian yang kedua, bagian jenis yang kedua tentang tata tertib BTA atau penyalahgunaan sosial media, pelanggaran sangat berat ya. Yang pertama, mengunggah media pornografi, jelas. Termasuk stiker ya. Kemudian yang kedua, menampilkan status berpacaran. Bagi kalian yang berpacaran, tolong statusnya jangan ditampilkan dan usahakan jangan untuk berpacaran. Kemudian yang ketiga, mengunggah media sedang mengonsumsi rokok, miras, dan narkoba. Jelas, karena kalian tidak boleh merokok. Kemudian mempromosikan rokok, miras, dan narkoba ataupun jenis lainnya. Kalian tidak boleh merokok, tidak boleh mabok, tidak boleh mabok komiknya. Zaman ini matasahan sok mabok komik. Ulah mun kapanggih mabok komik rasakeun. Kemudian membajak atau menggunakan akun orang lain tanpa izin. Menggunakan akun orang lain tidak boleh. Kemudian mengunggah ujaran kebencian, kemudian menyebarkan atau membuat berita hoax atau bohong, kemudian mencemarkan nama baik sekolah, mencemarkan nama baik instansi atau lembaga lain, mencemarkan nama baik guru, mencemarkan nama baik orang lain. Sanksinya apa? Melakukan pelanggaran sangat berat dalam ITE atau sosial media. Yang pertama, SP3 langsung memanggil